Halo Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan TTTH Ranah Kaisar? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan dengan kecerdikan dan kecepatan luar biasa memanfaatkan kelemahan musuh. Dia lebih dulu membunuh laba-laba racun bertangan 9, dan Peng Li, burung petir pemecah langit, 2 ahli tingkat keempat hanya dalam waktu singkat. Setelah itu, dia menghadapi langsung tetua ras manusia tingkat kelima alam hati Kaisar, tanpa rasa gentar. Dengan kekuatan jiwa yang jauh lebih unggul serta teknik jari pemusnah Hunyuan yang menjadi kutukan bagi kultivator roh kematian, Xiaoyan sepenuhnya menekan lawannya. Permohonan ampun sang tetua datang terlambat. Kemenangan mutlak telah berada di tangan Xiaoyan, menegaskan bahwa pada tingkat keempat dia sudah mampu mengalahkan bahkan membunuh ahli tingkat kelima. Seorang ahli yang telah mencapai tingkat kelima alam hati Kaisar, namun bahkan tak mampu membedakan antara mimpi dan kenyataan. Karena masih serakah akan harta palsu, maka biarlah dia selamanya terkubur di dalam mimpi. Seiring suara Xiaoyan menggema, kelima jarinya mengepal, lalu dia mengulurkan jari telunjuk dan jari tengah. Kedua jari itu dirapatkan, lalu menghantam ke depan dari kejauhan. Kekuatan jiwa yang bergelora berubah menjadi sebuah bor spiral, melesat lurus ke arah tetua Yinzi. Gelombang kekuatan itu menyapu ruang bagaikan hembusan angin sepoi-sepoi. Namun bagi tetua Yinzi, itulah serangan mematikan. Sorot matanya seketika menjadi kosong. Tubuhnya telah berubah menjadi sangkang tanpa jiwa. Jari kedua Xiaoyan langsung mencabik-cabik jiwanya hingga menjadi debu, memusnahkannya sepenuhnya. Kini di seluruh aula megah itu, hanya tersisa Xiaoyan seorang diri. Saat dia mengumpulkan seluruh harta yang sebelumnya direbut oleh tetua Yinzi ke dalam miliknya, aula tiba-tiba berguncang hebat. Bangunan itu bergetar seolah diremas oleh tangan raksasa tak kasat mata. Pilar-pilar kokoh runtuh dengan dentuman keras, kubah megahnya hancur sedikit demi sedikit. Ruang itu seakan kehilangan fondasinya dan ambruk ke bawah secara tiba-tiba. Rasa kehilangan gravitasi langsung menyergap Xiaoyan. Tubuhnya terlempar ke bawah tanpa kendali, jatuh dengan kecepatan tinggi. Di sekelilingnya puing-puing reruntuhan berjatuhan liar. Cahaya terdistorsi, disertai raungan menggelegar seperti naga dan suara ruang yang tercabik seakan mengejeknya. Xiaoyan berusaha menstabilkan tubuhnya, mengerahkan seluruh kekuatannya, namun semuanya sia-sia. Dia hanya terus jatuh semakin cepat, seolah terjerumus ke dalam jurang tanpa dasar. Detak jantungnya makin cepat, sensasi kehilangan bobot rasa seperti hendak menghancurkan seluruh organ dalamnya. Ketika tekanan itu mencapai puncaknya, hingga jiwanya terasa akan terlempar keluar dari raga, sebuah hantaman berat seakan menghantam dadanya. Jantungnya berdentum keras, dan dia tersentak membuka mata. Sesuai dugaan, aula megah itu memang hanyalah sebuah mimpi. Namun, pemandangan di hadapannya terasa asing. Dia tidak berdiri, melainkan terdesak di tengah kerumunan tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan menoleh ke sekeliling dan jantungnya seakan berhenti sesaat. Kemanapun matanya memandang, tampak sosok-sosok yang tertidur kaku seperti patung. Ada manusia, ada pula ras binatang bertubuh besar. Semua memejamkan mata. Wajah mereka sesekali menampilkan ekspresi mabuk kebahagiaan atau keserakahan, seolah tenggelam dalam mimpi indah masing-masing, sepenuhnya tak menyadari dunia luar. Atmosfer di sekeliling terasa beku dan mencekam, dipenuhi aura kematian. Bahkan Xiaoyan menyadari bahwa sebagian dari mereka telah benar-benar kehilangan tanda kehidupan. Pertempuran sengit, perebutan harta, dan kehancuran aula barusan kini terasa seperti ilusi belaka. Pantas saja, memang layak disebut yang mulia. Kau adalah orang pertama yang berhasil terbangun dari mimpi. Sebuah suara terdengar dari kejauhan, terdengar tidak asing. Xiaoyan perlahan berdiri, melangkah keluar dari tumpukan tubuh-tubuh yang tertidur seperti bukit kecil, lalu menatap ke arah asal suara itu. Di sekelilingnya hanyalah kehampaan tanpa batas, ruang kosong yang gelap dan tak berujung. Namun di tengah kegelapan itu, muncul sesuatu yang mencolok, sebuah singgasana emas. Dari sanalah suara tadi berasal. Di atas singgasana itu duduk sesosok makhluk dengan 3 kepala. Sosok itu bukan orang asing bagi Xiaoyan. Dialah Qi Baihun, orang yang pernah berniat membunuhnya secara diam-diam saat ingatannya masih terjerat dengan Chen Sanyuan. Qi Baihun. Pandangan Xiaoyan sedikit bergetar. Ini benar-benar di luar dugaan. Sebelum memasuki tempat ini, dia memang telah menaruh kecurigaan terhadap identitas penguasa mimpi ilusi. Jika Qi Baihun yang kini dia lihat benar-benar nyata dan bukan ilusi, maka hampir bisa dipastikan bahwa penguasa mimpi ilusi memiliki hubungan langsung dengan klan Siming. Bahkan 100%. Dengan demikian, tidak mengherankan jika klan Lingqiu akhirnya ditelan habis oleh mereka.
Meski Xiaoyan belum mengetahui tingkat kultivasi pastinya, namun seseorang yang mampu menjadi Raja Hati Sanhai jelas bukan sosok biasa. Jika klan Simi memiliki keberadaan seperti penguasa mimpi ilusi, maka kekuatan mereka tentu melonjak drastis. Itulah sebabnya klan Lingqiu akhirnya mengalami kekalahan. Tatapan Xiaoyan tertuju pada Qi Baihun yang duduk angkuh di atas singgasana. Ketika kepalanya memperlihatkan ekspresi congkak, amarah bergolak di hatinya, namun dia segera menahan diri dan mencari keberadaan Raja Tianzang dan yang lainnya. Tak lama kemudian dia menemukan Raja Tianzang, Xuan Huang, dan Feng Xi. Namun semuanya masih terjebak dalam mimpi, belum menunjukkan tanda-tanda akan terbangun. Lapisan mimpi bertumpuk seperti ini, semua ini adalah ulah klan Siming bukan? Dan tubuh Qi Baihun ini sekarang dikendalikan oleh penguasa mimpi ilusi. Suara Xiaoyan terdengar dingin. Di atas singgasana, ketika kepala Qi Baihun tersenyum bersamaan. Senyum tanpa kehangatan, penuh sikap merendahkan, seperti memandang serangga. Disertai sedikit ketertarikan terhadap mangsa yang menarik. Dengan kemampuanmu, kau bahkan belum pantas bertemu penguasa mimpi ilusi. Ejek Qi Baihun, apakah kau benar-benar yakin bahwa tempat ini adalah kenyataan? Suara Qi Baihun penuh cemoohan. Hahaha, hanya pecundang yang kalah di tanganku masih ingin menantangku bertarung. Suara Xiaoyan sama dinginnya. Qi Baihun sendiri tidak dia anggap ancaman besar, namun perkataannya memicu keraguan di benaknya. Apakah dia benar-benar telah terbangun? Apakah ini kenyataan atau mimpi lainnya? Xiaoyan tak berani memastikan. Saat memasuki tempat rahasia ini, dia merasakan bahaya hidup dan mati yang luar biasa. Namun kini perasaan itu lenyap sepenuhnya. Apakah bahaya itu telah hilang atau justru dia belum benar-benar bangun? Apapun jawabannya, satu hal yang jelas, tempat ini terlalu berbahaya. Dia harus segera memahami situasinya atau pergi secepat mungkin. Tempat rahasia milik penguasa mimpi ilusi benar-benar berada di luar kendalinya. Entah bertarung atau tidak, itu tidak penting. Lanjut Qi Baihun, yang tak kusangka adalah kalian benar-benar berhasil membuka tempat ini. Bagus, kalian akan menjadi nutrisi untuk kebangkitan penguasa mimpi ilusi. Alis Xiaoyan mengernyit. Bahaya yang dia rasakan sebelumnya jelas bukan hanya datang dari luar. Tempat ini sendiri menyimpan kekuatan yang mengerikan. Tanpa ragu lagi, dia mengangkat kepala dan mengunci Qi Baihun dengan tatapan tajam. Apapun yang terjadi, bunuh saja dulu makhluk ini. Tubuh Xiaoyan bergerak seketika, petir meledak di bawah telapak kakinya, dan dalam sekejap dia sudah muncul tepat di depan singgasana. Tinju terangkat dan siap menghantam Qi Baihun. Namun tepat pada saat itu, tekanan tak kasat mata yang mengerikan tiba-tiba turun. Tekanan ini bukan sekedar energi, melainkan kekuatan hukum yang langsung menekan jiwa, seolah mampu mengendalikan roh sesuka hati. Seluruh ruang hampa berubah menjadi rawa lengket penuh niat jahat, hendak menghancurkan jiwa dan tubuh Xiaoyan sekaligus. Wajah Xiaoyan berubah drastis, pupil matanya menyusut. Dia langsung mengerahkan kekuatan jiwanya hingga batas maksimal, berusaha melindungi diri dengan jiwa jalur kehampaan miliknya. Segel bintang putih di antara alisnya berkilau hebat, mencoba melawan belenggu itu. Namun perbedaan kekuatan terlalu besar. Dan pada saat ini, mata Xiaoyan memerah, urat darah menonjol dan dia memuntahkan darah segar seperti dihantam ribuan gunung. Tubuhnya sepenuhnya tak terkendali. Saat itu salah satu kepala Qi Baihun tertawa dingin. 7 cakar panjang yang tajam langsung menusuk ke depan, menembus dada Xiaoyan, menancap lurus hingga menembus jantungnya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.